Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi kami kali ini membahas tentang pentingnya bersuci sebelum ibadah disertai studi kasus nyata untuk pemahaman lebih dalam. Seorang mahasiswa sedang berenang di sebuah kolam. Pada saat datang waktu sholat, ia mendapati bahwa di kamar mandi tidak ada air dan saluran air sedang bermasalah. Dalam kondisi seperti itu, bagaimana pilihan yang terbaik untuk bisa sholat? Apakah menjadi debu untuk tayamum, atau terpaksa menggunakan air kolam dengan kondisi kemungkinan besar telah bercampur dengan najis? Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang taharah. Secara bahasa, taharah berarti bersih dan suci dari segala kotoran yang baik yang bersifat fisik seperti najis atau bersifat abstrak seperti segala aib dan maksiat. Taharah menurut bahasa artinya bersih, sedangkan menurut syara berarti bersih dari hadas dan najis. Bersuci karena hadas hanya di bagian badan saja. Hadas ada dua, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Menghilangkan hadas besar dengan mandi atau tayamum, sedangkan menghilangkan hadas kecil dengan wudhu atau tayamum. Bersuci dari najis berlaku pada badan, pakaian, dan tempat. Cara menghilangkannya harus dicuci dengan air suci dan mensucikan. Alat terpenting untuk bersuci ialah air. Saudara, jadi hukumnya air dapat dibagi menjadi 4 macam. Pertama, air mutlak, air yang sewajarnya, yaitu air suci yang dapat mensucikan. Tohir mutatohir, artinya air itu dapat digunakan untuk bersuci. Misalnya air hujan, air sungai, air laut, air sumur, air salju, dan air embun. Air yang suci lagi mensucikan di dalam ilmu ini juga sebagai air mutlak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya hujan, dan kami turunkan dari langit air yang sangat suci. Quran surah Al-Furqan ayat 48. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, yang artinya, ada seorang lelaki yang bertanya kepada Rasulullah SAW. Dia berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami melintasi samudra dan kami hanya membawa air yang sedikit. Apabila berwudu menggunakan air tersebut, maka kami kehausan. Apakah boleh jika kami berwudu menggunakan air laut? Rasulullah SAW bersabda, iya, air laut cuci airnya dan halal bangkai binatangnya. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi, dan An-Nasa. 2. Air makruh, yaitu air yang suci dan dapat mensucikan, tetapi makruh digunakannya seperti air musyammas, yaitu air yang dipanaskan dengan panas matahari dalam tempat logam yang dibuat bukan dari emas dan perak. Kemakmuran air musyammas didasari hadis Aisyah radhiyallahu anha pada saat ia sedang memanaskan air di bawah terik matahari. Tatkala baginda Rasulullah SAW melihatnya, ia bersabda, wahai Humairah, jangan kau lakukan ini karena sesungguhnya ia air musyammas dapat menyebabkan penyakit kusta. Hadis riwayat Baihaqi. 3. Air suci tetapi tidak dapat digunakan untuk bersuci, atau yang disebut dengan tohir ghairu mutahhir, yaitu air yang boleh diminum tetapi tidak sah untuk bersuci, atau air yang suci namun tidak dapat digunakan untuk mengangkat hadas seperti berwudu dan mandi wajib. Juga tidak dapat digunakan untuk menghilangkan najis. Air yang termasuk suci namun tidak menyucikan dapat dikategorikan kepada 3 jenis, yaitu yang pertama, air yang sedikit tidak sampai 2 kullah yang telah digunakan untuk bersuci yang wajib seperti mengangkat hadas, misalnya wudu dan mandi wajib. Jenis air ini disebut air musta'mal. Dalil yang menunjukkan bahwa air musta'mal tidak menyucikan adalah riwayat dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi SAW bersabda, yang artinya, janganlah seorang pun di antara kalian mandi di dalam air yang diam sedang ia dalam keadaan junub. Hadis riwayat Muslim. B. Air suci yang telah larut di dalamnya zat lain yang suci. Apabila air mutlak dimasuki oleh suatu zat lain yang dapat larut dengan air tersebut, di mana tidak lagi mungkin bisa dipisahkan antara air dan zat tersebut tatkala ia telah larut, sehingga merubah salah satu dari 3 sifat air, yaitu warna, aroma, dan rasa, dengan perubahan yang mencolok, maka kemutlakan air tersebut telah hilang, seperti air teh, air kopi, air limun, sirup, dan sebagainya. Air yang seperti ini statusnya suci atau halal dikonsumsi, namun tidak dapat digunakan untuk bersuci. C.
Cairan lain selain air mutlak seperti minyak, cuka, serta air yang terdapat di dalam buah seperti air kelapa. 4. Air mutanajis, yaitu air yang terkena najis. Sepakat para ulama bahwa air yang bernajis tidak suci serta tidak dapat digunakan untuk bersuci. Akan tetapi tidak semua air yang kemasukan najis serta merta disebut air mutanajis. Para ulama mengklasifikasikan air yang kemasukan najis pada 2 klasifikasi berikat, minimal 2 pula. Kemudian, jika volume air banyak, apabila volume air mencapai 2 kullah atau lebih, air tersebut baru dapat dikatakan air yang bernajis apabila terjadi perubahan pada salah satu sifat air. B. Volume air sedikit atau di bawah 2 kullah. Apabila volume air tidak mencapai 2 kullah, maka air tersebut serta-merta berstatus air yang bernajis, sama ada terjadi perubahan pada salah satu sifatnya ataupun tidak. Dalil yang melandasi pembagian ini adalah sabda Rasulullah SAW, apabila volume air telah mencapai 2 kullah, sesungguhnya ia tidak mengandung najis. Dalam redaksi yang lain, ia tidak dinajisi oleh apapun. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Kesimpulan yang dapat diambil dari hadis ini adalah, apabila air tersebut tidak sampai 2 kullah, lalu masuk najis ke dalamnya, ia langsung berstatus air bernajis sekalipun tidak terjadi perubahan pada air. Hadis riwayat Ibnu Majah berkata, air itu suci, ia tidak dinajisi oleh sesuatu, melainkan jika sesuatu itu merubah rasa atau aroma air. Tayamum. Perkataan tayamum menurut bahasa berarti menuju, sedangkan menurut syara' ialah mempergunakan tanah yang bersih guna menyapu muka dan tangan untuk mengangkat hadas menurut cara yang telah ditentukan oleh syara'. Pada suatu ketika, tayamum dapat menggantikan wudhu dan mandi janabah dengan syarat-syarat tertentu. Tayamum adalah suatu rukhsah atau keringanan bagi orang yang tidak diperkenankan menggunakan air karena sakit atau kesulitan untuk mendapatkan air. Orang yang diperbolehkan tayamum ialah A. Orang yang sedang sakit bila terkena air, bagian pada anggota tubuhnya akan bertambah sakit menurut keterangan dokter. B. Karena dalam perjalanan dan sangat sulit untuk mendapatkan air. C. Karena tidak ada air. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada Quran Surah Al-Ma'idah ayat 6, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik atau suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu agar kamu bersyukur. Dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tentang firman-Nya azza wa jalla, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, ia berkata, apabila seorang kena luka di jalan Allah dan kudis, lalu ia berjunub tetapi ia takut mati bila ia mandi, maka ia boleh tayamum. Hadis riwayat Darqutni, mauquf dan dimarfu oleh Al-Bazar dan disahkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Hakim. Adapun syarat-syarat sah tayamum, yang pertama telah masuk waktu sholat. Seperti yang telah dijelaskan dalam hadis riwayat Abu Daud dan Nasai, An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala kharaja rajulani fi safarin fahadasi sholatu walaisa ma'ahuma ma'un fatayammama sa'idan thayyiban fasalaya, yang artinya, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, 2 orang telah pergi dalam satu perjalanan, maka datanglah waktu sembahyang dan pada mereka tidak ada air, lalu mereka tayamum dengan tanah yang bersih, maka mereka bersembahyang. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasai. Yang kedua, niat. Ketiga, beragama Islam. 4. Melakukan pencarian terlebih dahulu ketika tidak mendapatkan air untuk berwudu. 5. Tidak ada penghalang pada anggota tubuh yang akan diusapkan seperti lilin, mentega, atau benda lain yang membuat kulit tidak dapat tersentuh secara langsung. Yang keenam, tidak dalam keadaan haid atau nifas. Dan terakhir, adanya alasan untuk bertayamum. Kesimpulan, maka seorang mahasiswa yang sedang berenang tersebut diperkenankan mengambil air wudhu pada air kolam dengan syarat air pada kolam tersebut melebihi atau minimal 2 kullah dan tidak terjadi perubahan sedikit pun baik itu bau, warna, dan rasa pada air tersebut. Maka air tersebut tetap berstatus air mutlak.
Mahasiswa tersebut juga tidaklah dalam keadaan yang mengharuskan untuk melakukan tayamum, dikarenakan orang yang diperbolehkan untuk tayamum ialah yang pertama, orang yang sedang sakit. Bila terkena air pada anggota tubuhnya akan bertambah sakitnya menurut keterangan dokter. Yang kedua, karena dalam perjalanan dan sangat sulit untuk mendapatkan air. Mahasiswa tersebut tidak dalam perjalanan jauh atau seorang musafir, dan dia dengan mudah mendapatkan air. Yang ketiga, karena tidak ada air. Tidak mungkin sebuah kolam berenang tidak ada air yang dapat digunakan untuk bersuci.